Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, peserta latihan dasar kepemimpinan OSIS SMP Negeri 9 Salatiga. Selamat buat kalian yang sudah terpilih menjadi anggota OSIS SMP Negeri 9 Salatiga. Semoga tugas yang diberikan dapat kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat. Amin. Materi yang Bu Nurul sampaikan hari ini adalah kehidupan new normal. New normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Himbauan dari pemerintah ini mengajarkan agar kita bisa hidup berdampingan dengan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa di seluruh dunia. Sejak pandemi COVID-19 muncul, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalankan kehidupan normal. Akibat pembatasan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Namun, dengan usainya pembatasan tersebut, pemerintah menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasa. Tentunya sambil mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Hal ini mendorong kita untuk lebih gencar dalam menerapkan langkah pencegahan dasar COVID-19, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Tidak menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci, menjaga jarak, serta memakai masker dalam setiap aktivitas, terutama di tempat umum atau kerumunan. Cara beraktivitas selama new normal. Berikut adalah hal-hal penting yang perlu kalian ketahui untuk menghadapi new normal. 1. Saat harus keluar rumah dan kembali ke rumah. Penerapan new normal akan membuat kita lebih longgar untuk keluar rumah. Namun, mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun kita berada. Selain itu, jangan memaksakan diri untuk keluar rumah saat sedang tidak fit. Bila keperluan sudah selesai, segera kembali ke rumah. Sampai di rumah, langsung lakukan beberapa hal berikut. Buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Semprotkan desinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kamu gunakan. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera masukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup. Mandi dan berganti pakaian bersih sebelum bersantai atau berkumpul dengan keluarga. 2. Sewaktu menggunakan transportasi umum. Bila kalian harus bepergian ke suatu tempat dan menggunakan transportasi umum, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan agar tidak terinfeksi virus corona di masa pandemi ini. Untuk memudahkan kalian dalam menjaga kebersihan tangan, bawalah
selalu hand sanitizer. Sekali lagi, jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Selain itu, pastikan kalian membawa botol minum agar kebutuhan cairan dalam tubuh tercukupi. Yang paling penting untuk diingat, selama berada dalam transportasi umum adalah mengurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan penumpang lain. Bila hal ini tidak memungkinkan, sebaiknya jangan menggunakan transportasi umum. Ketiga, selama belajar di sekolah, dimulainya new normal akan membuat siswa kembali bersekolah secara bertahap setelah beberapa bulan belajar di rumah. Nah, agar tetap aman dan terhindar dari virus corona, kamu perlu menerapkan jaga jarak saat berada di kelas. Ketika pembelajaran di kelas, pastikan jarak antar kursi minimal 1 meter. Bila ada teman yang duduk dengan jarak kurang dari 1 meter, jangan ragu untuk menegur dan mengingatkan agar menjaga jarak. Begitu juga saat makan siang. Jika sebelumnya kamu terbiasa makan di kantin, sementara ini usahakan untuk selalu membawa bekal dari rumah agar kalian tidak perlu ke tempat yang ramai untuk membeli makanan. Saat makan siang bersama di kelas pun tetap jaga jarak dengan teman-teman sekelas. Bila kamu sakit, mintalah izin untuk tidak masuk sekolah atau bila memungkinkan, belajarlah dari rumah untuk sementara. Ketika berbelanja, bila kalian harus berbelanja membeli bahan makanan, kemungkinan kalian akan bertemu dengan banyak orang. Ingat, selalu terapkan jaga jarak. Batasi menyentuh barang-barang di toko maupun di tempat umum. Setelah menyentuh barang-barang tersebut, jangan menyentuh wajah atau barang-barang pribadi, misal tas, handphone, sebelum mencuci tangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko terkontaminasi virus corona. Selain itu, usahakan untuk tidak berlama-lama saat belanja. Catat barang-barang apa saja yang perlu dibeli dan langsung ke kasir ketika semua sudah kalian dapatkan. Hal ini pun berlaku bila kalian dan keluarga makan di restoran. Ketika makan, kalian tentu harus melepas masker. Jadi, pilihlah tempat makan yang ventilasinya baik agar ada pertukaran udara di tempat tersebut. Ingat, selalu jaga jarak dengan orang lain, termasuk pramusaji, pengunjung lain, dan kasir. Sewaktu membayar, gunakan metode pembayaran non-tunai untuk mencegah kontaminasi. Namun, jika tidak memungkinkan, pastikan untuk langsung mencuci tangan setelah memegang uang ataupun kartu. 5. Ketika belanja online atau memesan makanan online. Sejak pandemi, belanja online makin banyak diminati karena orang bisa berbelanja dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Melalui belanja online, kita bisa membeli makanan, minuman, atau barang yang kita butuhkan meskipun hampir seluruh mall dan pusat perbelanjaan tutup. Meski begitu, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu menghindari kontak langsung
dengan kurir. Bila perlu, pakai masker saat bertransaksi. Upayakan untuk membayar barang belanjaan dengan secara non tunai untuk meminimalkan interaksi dengan kurir. Sediakan tempat khusus bagi kurir menaruh barang pesananmu agar kalian tidak perlu bertemu langsung atau bersentuhan dengan kurir ketika menerima barang. Buka bungkus paket di luar rumah dan segera buang bungkusnya di tempat sampah, atau semprotkan bungkus paket dengan desinfektan sebelum membawanya masuk ke dalam rumah. Untuk pakaian, jangan menyemprotkan desinfektan. Untuk pakaian, jangan menyemprotkan desinfektan ke bungkusnya. Cukup buka dan buang bungkusnya. Lalu pindahkan makanan ke piring. Jangan makan makanan langsung dari wadahnya. Setelah membuka kemasan, paket barang atau makanan, langsung cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Keenam, ketika membutuhkan layanan kesehatan, jika sekiranya tidak memungkinkan berkonsultasi dokter di rumah sakit, lebih baik gunakan fasilitas konsultasi online. Kalian bisa menggunakan aplikasi HaloDokter untuk berkonsultasi dengan dokter umum maupun dokter spesialis. Kalian juga bisa membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit melalui aplikasi HaloDokter. Jika diperlukan pemeriksaan lanjut dengan tatap muka. Meskipun new normal telah dicanangkan oleh pemerintah, bukan berarti virus corona telah hilang dan tidak lagi menjadi ancaman. Oleh karena itu, kalian tetap harus memperkuat daya tahan tubuh dengan memerhatikan asupan nutrisi dan cairan, serta menerapkan pola hidup sehat, seperti beristirahat yang cukup, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik. Penting diingat, jangan memaksakan diri untuk keluar rumah bila sedang tidak sehat. Apalagi jika kalian mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, sesak napas, pilek, atau sakit tenggorokan. Segera lakukan isolasi mandiri. Dengan begitu, kalian akan melindungi orang lain dari resiko terpaparnya virus corona. Terima kasih anak-anakku sudah mendengarkan materi yang Guru sampaikan. Salam sehat dan tetap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.